Pagi ini kita akan membahas tentang berita jual beli tanah membutuhkan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menonton channel kami, RKLN. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semua yang lagi menonton channel ini untuk subscribe dulu, serta bunyikan lonceng kalau udah subscribe ya, karena kita membuat konten-konten terkait dengan investasi, properti, dan segala macam di bidangnya. Baik, ya pagi ini nih yang akan kita bahas adalah berita terkait ketika kita membeli jual atau kita melakukan jual beli tanah, ini kita membutuhkan BPJS, benar atau tidak, dan gimana sih responnya, dan apa sih maksud dari tujuan keberlakuan peraturan tersebut. Baik, kita langsung mulai aja. Jadi ketika kita dapat kabar bahwa ketika kita melakukan jual beli tanah, kita membutuhkan suatu persyaratan baru, yaitu kartu BPJS. Nah, di sini memang banyak yang timbul pertanyaan gitu kan, loh kok jual beli tanah mesti pakai BPJS sih gitu kan, padahal selama ini kan enggak. Nah, dalam peraturan yang selama ini tuh kan kalau misalnya kita mau jual beli tanah di depan notaris itu memang kita tidak melampirkan BPJS, hanya mungkin data pribadi sama beberapa data pribadi seperti kartu keluarga juga gitu. Nah, berlakunya persyaratan ini itu dimulai pada tanggal 1 Maret kemarin, 1 Maret 2022. Nah, di mana itu sudah udah resmi diberitahukan oleh Kementerian ATR BPN gitu kan, bahwa peraturan tersebut itu termasuk pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, di mana di sini Menteri Agraria tadi itu udah memastikan, jadi setiap pemohon pendaftaran tanah itu harus melampirkan BPJS. Artinya apa? Apakah kita tidak bisa melakukan jual beli ketika kita belum punya BPJS? Enggak juga. Jadi ketika kita melakukan jual beli, mungkin tidak saat itu kita menggunakan BPJS-nya. Jadi apabila teman-teman atau mungkin ada sanak saudara di sana yang melakukan jual beli dan belum punya BPJS, jual belinya masih bisa berjalan. Tetapi untuk proses pembalikan namanya tadi atas aset yang nama sebelumnya ke aset Anda yang sudah Anda beli itu membutuhkan persyaratan tersebut. Jadi Anda memang harus mengurusi gitu. Nah, memang di sini diberlakukan persyaratan tersebut itu memang sebenarnya tidak akan menyulitkan proses jual beli juga gitu. Karena proses jual beli tetap akan terus berjalan, cuman persyaratannya saja ketika kita membutuhkan paper untuk balik namanya tadi gitu. Jadi kan memang banyak yang ya akhirnya timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang kenapa sih mesti kayak gini, kenapa enggak kayak dulu aja gitu. Alasan munculnya peraturan ini tadi seperti yang saya udah sampaikan di awal tadi kan, bahwa pemerintah melakukan hal tersebut itu agar masyarakat lebih peka terhadap peraturan kesehatan sekarang, terhadap kesehatan yang sedang diambang, dibilang diambang juga enggak sih sebenarnya. Kayak misalkan sekarang kan ketika kita terpapar oleh virus ini, itu kan virus COVID, di mana teman-teman semua mungkin sudah pernah merasakan atau mungkin ada keluarga yang merasakan itu, bahwa pemerintah di sini tidak ingin ketika kita terpapar hal yang tidak kita inginkan tadi tanpa persiapan. Nah, sejalan juga dengan tadi ya, dengan visi atau dengan dengan tugas atau optimalisasi pelaksanaan yang dimana disebutkan bahwa jaminan kesehatan nasional itu, jadi tujuannya ingin ke sana. Jadi semua lini akan diberlakukan seperti itu. Artinya nggak cuma jual beli tanah, mungkin pembuatan SIM, mungkin pembuatan STNK tadi, atau mungkin teman-teman pernah dengar juga persyaratan-persyaratan lainnya yang membutuhkan BPJS. Di sini sebenarnya pemerintah ingin mengontrol kita bahwa kita harus memiliki persiapan dalam kesehatan. Jangan sampai nanti sudah terjadi sesuatu dan kita tidak siap apa-apa. Jadi kita lakukan saja persyaratan yang sudah diberikan, karena kita pikir positif, karena setiap peraturan yang sudah dikeluarkan itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk kita semua. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya, memang tidak ada kaitannya antara BPJS dan akta tanah atau sertifikat tanah, tapi ini sejalan dengan keinginan pemerintah, dengan program mereka yang ingin menjamin kesehatan nasional tadi. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang memiliki pemikiran lain atau mungkin ada tanggapan-tanggapan lain, boleh silakan di komen aja di bawah ini. Kita juga pengen tahu nih gimana teman-teman menanggapi peraturan baru ini. Apakah ada yang merasa kesulitan atau merasa kemudahan gitu. Karena juga
dari peraturan yang keluar ini juga kan timbul solusi baru, artinya pembuatan BPJS juga sekarang kan nggak mesti langsung tatap muka, datang ke loket, kita ngantri panjang-panjang, kita juga bisa ngelakuin itu dengan hal online loh. Boleh silahkan di komen aja, kita pengen tahu juga tanggapan-tanggapan teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa di like dulu video ini apabila kalian menemukan manfaat di sini, apabila tidak kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau salah, dan jangan lupa di subscribe channel ini karena kami akan selalu update tentang seputar pertanahan dan investasi serta properti. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin membahas suatu topik terkait properti yang memang nggak tahu nih harus cari infonya kemana, boleh di komen juga di bawah. Siapa tahu kami bisa bahas juga nanti di video lainnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Abdul Maliki undur diri.